Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kesayangan kalian, Kisah Nyata Asal Trending. Semoga penonton semua senantiasa diberikan nikmat sehat yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kami lebih semangat dalam menyajikan kisah-kisah lainnya. Seorang pemuda duduk sendirian di atas kursi kayu yang mulai lapuk oleh waktu, memandangi makam yang ada di depannya dengan pandangan yang dalam dan penuh emosi. Angin sore berhembus pelan, membawa aroma tanah dan bunga-bunga yang layu di sekitar pusara. Matahari mulai terbenam di ufuk barat, menciptakan bayangan panjang yang seolah-olah memperpanjang bayangan duka yang dirasakan oleh pemuda itu. Pemuda tersebut diketahui bernama Ilham Zaki. Dengan mata yang berkaca-kaca, Ilham menghela nafas panjang, mencoba menahan gejolak emosi yang datang setiap kali dia berada di tempat ini. Ilham memang rutin berkunjung ke tanah pekuburan Islam Surau Al-Solihin, Kampung Ekor Kucing, Padang Serai, Kedah. Di tempat tersebut, Ilham mengunjungi makam sahabatnya yang bernama Raihan Yusuf Asman. Setiap kunjungan dia merasakan perasaan antara kehilangan yang mendalam dan kebahagiaan dari kenangan indah yang pernah mereka bagikan. Sudah menjadi kebiasaan baginya untuk datang setiap bulan, khususnya setiap tanggal 27. Sejak Raihan meninggal dalam kecelakaan tragis pada 27 Februari 2023 lalu. Setiap bulan atau setiap teringat almarhum, saya pasti datang ke makam untuk ziarah. Biasanya ditemani ibu atau ayah. Pernah juga datang bersama keluarga almarhum, ujar Ilham kepada orang-orang yang sering bertanya mengapa dia selalu rutin ke makam tersebut. Setelah membacakan surat Yasin, Ilham akan meminta waktu sebentar untuk sendiri dan bercerita di makam sang sahabat. Dia akan memulai dengan mengucap salam, membaca surat Yasin dan Al-Fatihah, lalu berdiri sejenak di samping pusara mengingat semua kenangan indah yang pernah mereka bagi bersama. Setiap kali datang saya ucap salam, setelah itu membaca surat Yasin dan Al-Fatihah untuknya. Kemudian saya akan meminta waktu kepada ibu dan ayah untuk sendirian di pusara almarhum. Raihan dulu menjadi teman untuk cerita apapun, sekarang masih sama. Meski dia sudah di alam sana, lanjut Ilham dengan suara bergetar. Ketika Ilham duduk di sana, suara angin yang berhembus melalui pepohonan seolah-olah merasakan kehadiran Raihan di sampingnya, mendengarkan dengan penuh perhatian seperti yang biasa dilakukan sahabatnya itu. Ilham menceritakan semua hal, dari kegembiraan hingga kesedihan, dari pencapaian hingga kegagalan. Seolah-olah Raihan masih hidup dan menjadi pendengar setianya. Almarhum adalah teman yang setia, orang yang bisa dipercaya dan pendengar yang baik. Imbuhnya lagi, kenangan tentang Raihan selalu hadir dalam benaknya setiap kali dia berada di tempat ini. Mereka berdua sudah bersahabat sejak kecil, tumbuh bersama di lingkungan yang sama dan berbagi banyak momen penting dalam hidup mereka. Ilham masih ingat betapa mereka sering bermain di halaman rumah, berlarian di kebun, atau sekadar duduk di bawah pohon sambil berbincang tentang mimpi-mimpi mereka. Ilham kembali menceritakan kronologi sang sahabat meninggal dunia karena kecelakaan. Raihan meninggal bertabrakan dengan truk dari arah depan ketika ingin menghindari lubang di jalan. Hari itu seharusnya menjadi hari yang menyenangkan bagi mereka.
Saat itu liburan sekolah hampir selesai. Pagi hari sebelum kejadian, saya, Raihan, dan teman-teman yang lain berencana untuk sarapan bersama. Kami naik sepeda motor masing-masing. Tutur ilham mengenang hari itu. Mereka merencanakan untuk pergi ke warung favorit di ujung kampung, tempat yang selalu mereka kunjungi saat ingin menikmati sarapan spesial. Ketika hampir sampai, teman-teman lain sudah di depan. Ada sebuah truk di sebelah kiri dan saya langsung memotong jalannya. Saya pun sadar kalau Raihan tak ada di belakang saya. Saya ajak teman-teman putar balik mencari Raihan. Rupanya dia kecelakaan, kondisinya sangat parah, ujar Ilham dengan suara yang semakin lirih. Raihan yang kondisinya sudah parah sempat mengucap kalimat terakhir sebelum meninggal dunia di depan mata Ilham. Lemas lutut ini melihat sahabat baik terkapar di jalan. Raihan sempat meminta bantuan orang-orang, tapi tak lama setelah itu dia menghembuskan nafas terakhir di depan mata saya. Beber pemuda berusia 17 tahun itu. Kenangan tersebut selalu terbayang di benak Ilham, menghantui setiap malam yang dilewatinya. Momen terakhir itu adalah kenangan yang tidak akan pernah bisa dia lupakan. Sebuah kenangan yang menyakitkan namun juga mengikatnya lebih dekat dengan sahabatnya. Setelah Raihan menghembuskan nafas terakhirnya, Ilham langsung pingsan. Kepergian Raihan bahkan seolah ikut membawa pergi sebagian semangatnya. Ilham merasa hancur, seperti ada bagian dari dirinya yang hilang bersama dengan sahabatnya. Hari-hari berikutnya dilalui Ilham dengan kesedihan mendalam. Dia menjadi lebih pendiam, menarik diri dari teman-teman, dan lebih banyak menghabiskan waktu di kamar. Hampir 5 bulan saya terpuruk. Saya berubah menjadi pendiam dan lebih banyak menghabiskan waktu di kamar, tidak bergaul. Rasanya sangat sepi, namun perlahan saya bangkit dengan bantuan keluarga dan teman-teman. Lanjutnya, waktu terasa berhenti bagi Ilham selama berbulan-bulan. Setiap sudut kampung, setiap jalan yang pernah mereka lewati bersama kini terasa hampa tanpa kehadiran sahabatnya. Orang tua Ilham sangat khawatir melihat perubahan drastis pada putra mereka. Mereka mencoba berbagai cara untuk membangkitkan semangat Ilham kembali, termasuk mengajak Ilham untuk ikut kegiatan keluarga, berkumpul dengan teman-teman, dan bahkan berkonsultasi dengan konselor. Perlahan Ilham mulai membuka diri kembali. Ilham mengingat betapa sulitnya melewati masa-masa itu. Setiap malam dia menangis merindukan tawa dan canda Raihan. Dia merasakan kehilangan yang begitu besar, seolah-olah seluruh dunia menjadi gelap dan kosong tanpa sahabatnya. Namun dengan dukungan penuh cinta dan keluarganya, Ilham mulai menemukan kekuatan untuk bangkit kembali. Waktu berlalu, tetapi kenangan tentang Raihan selalu melekat dalam hati Ilham. Setiap ziarah, Ilham selalu membawa bunga segar dan menyusun doa-doa terbaik untuk sahabatnya. Tempat peristirahatan Raihan menjadi tempat bagi Ilham untuk merenung dan mencari ketenangan. Tempat ini tidak hanya menjadi pengikat atas kehilangan, tetapi juga menjadi sumber kekuatan baginya. Ilham merasa bahwa setiap kali dia berdoa di makam Raihan, dia mendapatkan semangat baru untuk melanjutkan hidup. Ilham juga mulai terlibat dalam kegiatan sosial yang diadakan oleh komunitas setempat. Dia berharap dapat membawa perubahan positif dan mengenang sahabatnya melalui aksi nyata. Setiap langkah yang diambilnya selalu diiringi doa untuk Raihan dengan harapan sahabatnya damai di alam sana. Ilham mulai merasa bahwa dengan melakukan hal-hal baik, dia bisa menjaga ketenangan Raihan tetap hidup dan memberikan dampak positif bagi orang lain. Dia bergabung dengan berbagai kegiatan di sekolah, mulai dari klub debat hingga tim sepak bola. Ilham juga terlihat dalam program-program lingkungan, berusaha membuat kampung mereka menjadi tempat yang lebih baik untuk ditinggali.
Semua kegiatan ini tidak hanya membantu Ilham mengalihkan perhatiannya dari kesedihan, tetapi juga memberinya tujuan baru dalam hidup. Kini Ilham sudah kembali menjalani kehidupan dengan semangat baru. Dia bertekad untuk menjadi pribadi yang lebih baik, mengambil pelajaran dari kehilangan besar yang dialaminya. Setiap tindakan dan keputusan yang diambilnya didedikasikan untuk mengenang Raihan, sahabat sejatinya yang tak akan pernah terlupakan. Ilham menyadari bahwa hidup harus terus berjalan dan meskipun Raihan telah tiada, kenangan dan pengaruh positif yang ditinggalkannya akan selalu hidup dalam hati Ilham. Dengan tekad yang kuat, Ilham melangkah maju, menjalani hari-hari dengan penuh semangat dan dedikasi, membawa semangat persahabatan mereka ke dalam setiap aspek kehidupannya. Dia percaya bahwa meskipun Raihan sudah di alam yang berbeda, sahabatnya akan selalu ada di dalam hatinya, memberikan kekuatan dan inspirasi untuk terus berbuat baik dan membawa perubahan positif bagi dunia di sekitarnya. Seiring berjalannya waktu, Ilham mulai menemukan kembali makna hidup. Kepergian Raihan memang meninggalkan luka yang mendalam, namun juga memberikan Ilham dorongan untuk menjadi lebih baik. Setelah berhasil keluar dari masa-masa sulitnya, Ilham mulai melihat kehidupan dengan cara yang berbeda. Dia ingin memastikan bahwa setiap langkah yang diambilnya akan membuat sahabatnya bangga. Ilham mulai aktif mengikuti berbagai kegiatan di sekolah. Dia bergabung dengan klub debat, sebuah arena yang membantunya mengekspresikan pemikiran dan pandangannya. Melalui debat, Ilham belajar bagaimana menyampaikan pendapat dengan baik dan mempertahankan argumennya dengan logika yang kuat. Setiap kali berbicara di depan umum, Ilham merasa seolah-olah Raihan ada di sana, mendukungnya dengan senyuman khasnya. Selain klub debat, Ilham juga terlibat dalam kegiatan olahraga. Dia bermain sepak bola dengan semangat yang tinggi, berlari di lapangan dengan energi yang luar biasa. Bermain sepak bola mengingatkannya pada saat-saat bahagia bersama Raihan, saat mereka berdua bermain dengan penuh keceriaan di lapangan kampung. Kini setiap gol yang dicetaknya didedikasikan untuk sahabatnya, sebuah cara untuk menghormati kenangan mereka bersama. Namun kontribusi Ilham tidak berhenti di situ. Dia juga terlibat dalam organisasi kemanusiaan yang berfokus pada keselamatan jalan raya. Inspirasi ini datang dari peristiwa tragis yang menimpa Raihan. Ilham ingin memastikan bahwa tidak ada lagi sahabat yang harus mengalami kehilangan seperti yang dia rasakan. Melalui organisasi ini, Ilham mengadakan kampanye keselamatan, membagikan brosur, dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya berhati-hati di jalan. Setiap kali Ilham berbicara di depan publik tentang keselamatan jalan raya, dia selalu mengisahkan tentang Raihan. Dengan suara yang penuh emosi, Ilham menceritakan betapa berharganya sahabatnya dan bagaimana kecelakaan itu merenggut nyawa Raihan. Ilham berharap dengan berbagi cerita dia bisa menyadarkan lebih banyak orang untuk lebih berhati-hati di jalan, menghindari tragedi yang sama. Setelah menyelesaikan sekolah menengah, Ilham memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya ke universitas. Dia memilih jurusan teknik sipil, sebuah keputusan yang diambil dengan hati-hati dan penuh pertimbangan. Inspirasi untuk memilih jurusan ini datang dari mimpi Raihan yang selalu ingin membangun infrastruktur yang aman dan berkualitas. Ilham merasa bahwa dengan melanjutkan pendidikan di bidang ini, dia bisa mewujudkan mimpi sahabatnya yang telah pergi. Di universitas, Ilham berusaha keras untuk mencapai prestasi yang gemilang. Dia tidak hanya fokus pada akademik, tetapi juga aktif dalam berbagai kegiatan kampus. Ilham bergabung dengan organisasi mahasiswa, menjadi anggota yang aktif dalam setiap kegiatan. Dia mengadakan berbagai seminar dan diskusi tentang keselamatan jalan raya, mengajak mahasiswa lainnya untuk peduli dan terlibat. Ilham juga mendapatkan kesempatan untuk mengikuti berbagai proyek penelitian.
Salah satu penelitian yang paling berkesan adalah tentang peningkatan kualitas jalan raya di daerah-daerah terpencil. Melalui penelitian ini, Ilham berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan jalan yang lebih aman bagi semua pengguna. Setiap kali bekerja di lapangan, Ilham selalu teringat pada Raihan, merasakan kehadiran sahabatnya dalam setiap langkah yang diambilnya. Usaha keras Ilham tidak sia-sia. Dia berhasil mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan penelitiannya. Sebuah pencapaian yang membanggakan. Ilham merasa bahwa setiap keberhasilan yang diraihnya adalah hasil dari dukungan dan semangat yang diberikan Raihan. Sahabatnya mungkin sudah tiada, tetapi kenangan dan inspirasinya selalu hidup dalam hati Ilham, memberikan kekuatan untuk terus maju. Setelah menyelesaikan pendidikannya dengan predikat cum laude, Ilham memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya di Kampung Ekor Kucing. Keputusan ini diambil dengan penuh pertimbangan. Meskipun ada banyak peluang karir di kota besar, Ilham merasa bahwa dia harus kembali ke tempat asalnya. Membawa serta semua ilmu dan pengalaman yang telah didapatnya selama di universitas, Ilham ingin membangun kampung halamannya menjadi tempat yang lebih baik, sebuah penghormatan kepada kenangan Raihan. Ilham memulai proyek pembangunan jalan raya di kampungnya. Dia bekerja sama dengan pemerintah daerah dan berbagai pihak terkait untuk memastikan bahwa jalan-jalan di kampungnya dilengkapi dengan tanda-tanda keselamatan yang jelas dan permukaan jalan yang rata dan aman. Setiap detail diperhatikan dengan seksama, memastikan bahwa tidak ada lagi kecelakaan tragis yang terjadi di kampungnya. Ilham juga mengadakan berbagai pelatihan untuk masyarakat setempat tentang pentingnya keselamatan berkendara. Dia mengundang ahli untuk memberikan seminar dan workshop, membagikan pengetahuan dan keterampilan yang dapat membantu masyarakat lebih berhati-hati di jalan. Usaha kerasnya mendapatkan apresiasi dari seluruh warga kampung. Mereka merasa bangga memiliki seorang pemuda seperti Ilham yang tidak hanya berprestasi di luar kampung, tetapi juga kembali untuk membangun dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat. Setiap tahun pada tanggal 27 Februari, Ilham mengadakan acara peringatan untuk mengenang Raihan. Acara tersebut dihadiri oleh keluarga, teman-teman, dan warga kampung. Mereka berkumpul di makam Raihan, membacakan doa dan berbagi cerita tentang kebaikan serta kenangan indah bersama Raihan. Hari itu menjadi momen yang penuh dengan haru dan kebersamaan, mengingatkan semua orang akan betapa berharganya waktu yang mereka miliki bersama orang-orang terkasih. Acara peringatan tersebut juga menjadi momen penting bagi Ilham untuk berbicara tentang keselamatan jalan raya. Dia selalu menyampaikan betapa pentingnya menjaga satu sama lain, seperti yang pernah dilakukan Raihan untuknya. Ilham berbagi hasil penelitian dan proyek yang telah dilakukannya, menunjukkan bagaimana usaha kecil dapat membawa perubahan besar. Selama acara, Ilham seringkali mengundang keluarga Raihan untuk berbicara. Mereka berbagi kenangan tentang Raihan, mengingat kebaikan dan semangat hidup yang selalu dipancarkan sahabat mereka. Setiap cerita yang disampaikan selalu membawa kehangatan dan senyuman, meskipun disertai dengan tetes air mata. Kehadiran keluarga Raihan di acara tersebut menjadi pengingat bahwa meskipun Raihan sudah tiada, dia akan selalu hidup dalam hati semua orang yang mencintainya. Kini Ilham telah menjadi tokoh penting di kampungnya. Dia berhasil membawa perubahan besar melalui proyek-proyek pembangunan yang dia gagas, selalu berlandaskan semangat persahabatan dan kenangan akan Raihan. Kampung Ekor Kucing tidak hanya menjadi tempat yang lebih aman dan nyaman, kuatnya ikatan persahabatan dan betapa besar dampaknya bagi kehidupan seseorang. Ilham menyadari bahwa hidup terus berjalan, tetapi kenangan dan pengaruh positif Raihan akan selalu hidup dalam setiap langkah yang diambilnya. Setiap tindakan dan keputusan yang diambilnya didedikasikan untuk mengenang sahabat sejatinya yang tak akan pernah terlupakan.
Dengan tekad yang kuat, Ilham melangkah maju, menjalani hari-hari dengan penuh semangat dan dedikasi, membawa semangat persahabatan mereka ke dalam setiap aspek kehidupannya. Pusat Komunitas Raihan Yusuf yang didirikan Ilham menjadi pusat kegiatan masyarakat. Tempat ini tidak hanya menjadi tempat untuk belajar dan bermain, tetapi juga menjadi simbol persahabatan yang abadi. Ilham seringkali berbicara dengan anak-anak di pusat komunitas, mengajarkan mereka tentang nilai-nilai persahabatan, kerja keras, dan tanggung jawab sosial. Pusat komunitas ini juga sering mengadakan kegiatan amal dan penggalangan dana untuk membantu mereka yang membutuhkan. Setiap kegiatan selalu didedikasikan untuk mengenang Raihan, mengingatkan semua orang akan kebaikan dan semangat hidup yang ditinggalkannya. Ilham merasa bahwa dengan setiap langkah kecil yang diambilnya, dia semakin mendekatkan dirinya dengan sahabatnya, merasakan kehadiran Raihan dalam setiap kebaikan yang dilakukannya. Ilham menyadari bahwa jalan di depannya masih panjang, tetapi dengan kenangan Raihan yang selalu menemani, dia yakin bahwa dia akan mampu menghadapi setiap tantangan dan membawa lebih banyak kebaikan bagi dunia. Meskipun Raihan telah tiada, semangat persahabatan mereka akan terus hidup, memberikan cahaya dalam setiap langkah yang diambil Ilham di masa depan. Kehidupan Ilham kini menjadi inspirasi bagi banyak orang di kampung Ekor Kucing dan sekitarnya. Cerita tentang persahabatannya dengan Raihan dan dedikasinya untuk membangun kampung halaman mereka seringkali menjadi topik pembicaraan. Banyak anak muda yang terinspirasi oleh Ilham, mengikuti jejaknya dalam mengejar pendidikan tinggi dan berkontribusi bagi masyarakat. Ilham juga sering diundang untuk berbicara di berbagai acara, baik di sekolah-sekolah maupun di forum-forum komunitas. Dalam setiap kesempatan, Ilham selalu menyampaikan pesan tentang pentingnya persahabatan, keselamatan, dan tanggung jawab sosial. Dia mendorong setiap orang untuk tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi juga bagaimana tindakan mereka dapat berdampak positif bagi orang lain. Beberapa tahun berlalu, proyek pembangunan infrastruktur di kampung Ekor Kucing telah selesai. Jalan-jalan di kampung kini lebih aman dan nyaman untuk dilalui. Ilham merasa bangga melihat perubahan besar yang telah terjadi. Namun, dia tidak berhenti sampai di situ. Ilham terus berusaha untuk mencari cara-cara baru dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di kampungnya. Salah satu impian besar Ilham adalah mendirikan sebuah pusat komunitas di kampungnya. Pusat ini akan menjadi tempat bagi anak-anak dan remaja untuk belajar, bermain, dan mengembangkan diri mereka. Ilham percaya bahwa pendidikan dan kesempatan yang baik adalah kunci untuk masa depan yang lebih cerah. Dengan bantuan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan para donatur, Ilham berhasil mewujudkan impian tersebut. Pusat komunitas yang didirikan Ilham diberi nama Pusat Komunitas Raihan Yusuf, sebagai penghormatan kepada sahabatnya yang telah memberi inspirasi besar dalam hidupnya. Pusat ini dilengkapi dengan perpustakaan, ruang belajar, lapangan olahraga, dan berbagai fasilitas lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh semua warga kampung, terutama anak-anak dan remaja. Ilham merasa bahagia melihat anak-anak bermain dan belajar dengan penuh semangat di pusat komunitas tersebut. Dia percaya bahwa inilah cara terbaik untuk menghormati kenangan Raihan dengan memberikan sesuatu yang berarti dan berkelanjutan bagi generasi berikutnya. Selama perjalanan panjang ini, Ilham tidak pernah merasa sendirian. Dukungan dari keluarga, terutama orang tuanya, selalu menjadi sumber kekuatan bagi Ilham. Mereka bangga dengan apa yang telah dicapai Ilham dan selalu mendukung setiap langkah yang diambilnya. Keberhasilan Ilham juga menjadi kebanggaan bagi keluarga almarhum Raihan yang merasa terhibur dengan dedikasi Ilham untuk mengenang putra mereka. Ilham sering mengunjungi keluarga Raihan, membawa kabar baik tentang perkembangan proyek-proyek yang dia kerjakan. Keluarga Raihan merasa bahagia dan terharu melihat bagaimana kenangan anak mereka terus hidup melalui karya-karya Ilham.
Dengan semua pencapaian yang telah diraih, Ilham tidak pernah berhenti bermimpi. Dia terus mencari cara untuk membawa perubahan positif tidak hanya di kampung halamannya, tetapi juga di tempat-tempat lain yang membutuhkan. Ilham percaya bahwa setiap orang memiliki potensi untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik, dan dia bertekad untuk terus berkontribusi dengan cara apapun yang dia bisa. Kini Ilham telah menjadi seorang insinyur yang dihormati, seorang pemimpin komunitas yang inspiratif, dan seorang sahabat sejati yang selalu mengenang Raihan dengan penuh cinta dan penghargaan. Perjalanan hidupnya adalah bukti bahwa dari kehilangan besar dapat lahir kekuatan yang luar biasa, dan bahwa persahabatan sejati akan selalu hidup dalam hati, memberikan inspirasi dan semangat untuk terus maju. Ilham menyadari bahwa jalan di depannya masih panjang, tetapi dengan kenangan Raihan yang selalu menemani, dia yakin bahwa dia akan mampu menghadapi setiap tantangan dan membawa lebih banyak kebaikan bagi dunia. Meskipun Raihan telah tiada, semangat persahabatan mereka akan terus hidup, memberikan cahaya dalam setiap langkah yang diambil Ilham di masa depan. Demikianlah sebuah kisah penuh makna yang bisa kita ambil pembelajaran di dalamnya. Semoga kisah ini bisa memberikan nilai positif bagi penonton sekalian. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.